Dalam perjalanan menuju Fishman Island, Zoro melihat sebuah barrel terapung di laut. Kru topi jerami kemudian mengambil barrel tersebut. Mengira di dalamnya berisi harta, Luffy membuka barrel itu. Tiba-tiba sebuah flare meluncur ke udara saat barrel dibuka. Berpikir seseorang telah menjebak mereka. Topi jerami berencana meninggalkan lokasi tersebut. Namun mereka terlambat karena kabut hitam yang disertai badai terlanjur menyelimuti mereka. Beruntung Franky segera mengaktifkan Sunny Dock System nomor 0, yakni Paddle Wheels, dan pergi dari tempat itu. Akan tetapi, kabut hitam masih menyelimuti Sunny. Menyadari ini, Franky mengatakan bahwa mereka telah memasuki Florian Triangle. Tiba-tiba sebuah kapal besar melintas di hadapan mereka. Di atas kapal tersebut, berdiri sesosok tengkorak berambut afro yang tengah meminum teh sambil bersenandung. Melihat itu, Luffy ingin segera menemui tengkorak tersebut. Akibat kalah undian, Nami dan Sanji akhirnya harus menemani Luffy untuk memastikan agar Luffy tidak melakukan hal bodoh. Sesampainya di kapal tersebut, mereka disambut dengan ramah oleh sang tengkorak. Mendengar tengkorak itu dapat berbicara, Luffy langsung mengajaknya bergabung dengannya, yang langsung diiyakan oleh tengkorak tersebut. Di Thousand Sunny, Luffy memperkenalkan tengkorak yang bernama Brook itu kepada krunya. Mereka semua lalu mengajak Brook untuk makan malam bersama, sambil mencari informasi tentang Florian Triangle. Brook kemudian menjelaskan bahwa di masa lalu, kapal Brook dihancurkan oleh kapal bajak laut lain. Namun karena Brook adalah pemakan buah iblis Yomi Yomi no Mi atau Revive Fruit, arwah Brook kembali ke dunia. Namun arwah Brook kesulitan menemukan tubuhnya. Setelah 1 tahun mencari, arwah Brook akhirnya menemukan tubuhnya yang telah menjadi tengkorak. Ketika Brook sedang asik bercerita, tiba-tiba Usopp menyadari kalau Brook tidak memiliki bayangannya. Brook mengatakan bahwa seseorang yang sangat kuat telah mencuri bayangannya, itulah sebabnya ia tidak dapat ikut dengan Luffy dan meninggalkan Florian Triangle, karena tubuh dia akan hancur jika berada di bawah sinar matahari. Mendengar itu, Luffy berniat untuk menolongnya. Tidak ingin melihat kru topi jerami terluka, Brook berniat berpisah sambil memainkan sebuah lagu. Namun ia terkejut saat melihat sebuah hantu muncul di atas Sunny. Brook lalu keluar diikuti oleh yang lain dan menemukan bahwa mereka telah berada di Pulau Setan, Thriller Bark. Sebelum meninggalkan Sunny, Brook menyarankan agar topi jerami segera meninggalkan Thriller Bark. Setelah kepergian Brook, Robin menyadari bahwa pulau ini bergerak. Itulah mengapa pulau ini tidak terlacak di log post Nami. Ketika semua kru setuju untuk meninggalkan Thriller Bark, Luffy malah berniat untuk menjelajahi pulau hantu itu. Menyadari itu, Franky kemudian memperkenalkan Sunny Dock System Channel 2, yakni Mini Mary untuk digunakan menjelajah. Nami, Usopp, dan Chopper lalu mencoba Mini Mary, mengarungi lautan di sekitar Thriller Bark. Sedangkan di Thousand Sunny, tiba-tiba ombak buatan datang, menggiring Sunny mendekati Thriller Bark. Tidak lama kemudian, Luffy dan kru mendengar teriakan Nami, dan menemukan bahwa grup Nami sudah tidak lagi berada di lautan. Sementara itu di Thriller Bark, Nami, Usopp, dan Chopper ternyata terdampar di lorong sempit. Di sana mereka bertemu Cerberus, seekor anjing berkepala 3. Cerberus kemudian mulai mengejar grup Nami. Setelah grup Nami keluar dari lorong sempit, Usopp dengan segera menembakkan peluru asapnya ke Cerberus, sehingga mereka dapat melarikan diri ke atas pohon. Namun di sana mereka bertemu Haldane, yang mengajak mereka bertiga untuk menemui Dr. Hawkback. Nami, Usopp, dan Chopper menerima ajakan Hildon untuk menemui Dr. Hawkback. Di perjalanan, ketika Chopper menceritakan tentang kejeniusan Dr. Hawkback, Nami tiba-tiba berteriak karena melihat seekor singa berwajah manusia. Nami kemudian meminta Hildon untuk membawa mereka kembali ke tempat Cerberus. Mendengar itu, Hildon lalu menghentikan carriage dan meminta izin Nami untuk memberitahu kusir agar kembali ke tempat semula. Namun setelah menunggu lama, Hildon belum juga kembali. Usopp lalu melihat keluar dari jendela dan menemukan kalau mereka bertiga telah ditelantarkan di kuburan. Tidak lama kemudian, Usopp melihat zombie mulai bermunculan dari dalam tanah dan mulai mendekati mereka. Zombie-zombie itu lalu mulai menyerang grup Nami. Beruntung Usopp menembakkan peluru apinya yang merupakan kelemahan mereka. Grup Nami lalu mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Sementara itu, Thousand Sunny dan kapal Brook terus terbawa ombak dan akhirnya terperangkap di sarang laba-laba. Sedangkan grup Nami akhirnya sampai di kediaman Hawkback. Di sana mereka dijamu oleh Hawkback dan asistennya, Sindri. Akan tetapi saat Usopp bertanya tentang Brook, Hawkback berbohong, mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Setelah jamuan, Nami segera membersihkan diri, dengan Usopp dan Chopper menjaga pintu pemandian.
Saat Nami berkata kepada Usopp dan Chopper untuk meninggalkan mansion saat tengah malam, Nami mendengar suara, namun ia tidak melihat siapa-siapa. Beberapa saat kemudian, tubuh Nami terangkat dan terdorong ke dinding tembok. Nami lalu berteriak, namun dengan cepat mulutnya dibungkam. Beruntung Usopp dan Chopper mendengar teriakan Nami, mereka lalu masuk ke pemandian dan mengusir sosok asing tersebut. Sementara itu, Luffy dan yang lainnya akhirnya mulai menjelajahi Thriller Bark untuk mencari Nami, Usopp, dan Chopper. Mereka kemudian bertemu dengan Cerberus. Berbeda dengan grup Nami, grup Luffy sama sekali tidak takut. Bahkan Luffy dengan mudah menjinakkan Cerberus dan menjadikannya tunggangannya. Di lain tempat, Hawkback memanggil Absalom, sesosok pria berwajah singa dengan kemampuan menghilang. Ternyata sosok inilah yang telah melecehkan Nami sebelumnya. Kembali ke grup Nami yang kini telah berada di ruang jamuan. Di sana mereka bertemu Hildon, yang meminta mereka bertiga untuk kembali ke kamar. Saat Nami menolaknya, seluruh lukisan, patung bahkan karpet mulai bergerak, memojokkan mereka bertiga yang gagal melarikan diri. Para monster mulai menyerang Nami, Usopp, dan Chopper hingga mereka akhirnya bersembunyi di dalam perapian. Tiba-tiba mereka terperosok ke sebuah lorong. Ternyata perapian itu adalah jalan rahasia menuju laboratorium Hawkback. Mereka bertiga akhirnya menemukan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan banyak potret Sindri, sang asisten Hawkback. Ketika Nami membaca buku biografi Sindri, Nami akhirnya mengetahui siapa Sindri dan bagaimana dia mati. Usopp dan Chopper terkejut mendengar itu. Mereka mundur dan menabrak sebuah peti harta. Saat mereka membuka peti itu, sebuah zombie Jack in the Box muncul dan menakuti mereka sambil mengatakan bahwa harta yang mereka cari ada di tempat lain. Sementara itu, grup Luffy bertemu dengan gerombolan zombie, dan dengan jurus kombinasi 600 juta jackpot, grup Luffy dengan mudah mengalahkan gerombolan zombie tersebut. Tiba-tiba beberapa hantu muncul di hadapan kru topi jerami, dan ketika hantu-hantu itu menembus tubuh mereka, pemikiran mereka menjadi negatif. Sedangkan Nami, Usopp, dan Chopper akhirnya menemukan laboratorium Hawkback. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Hawkback lah yang telah menciptakan zombie-zombie di Thriller Bark, dan terkejut menyadari seorang samurai berada di belakang mereka. Seorang kakek meminta bantuan kru topi jerami untuk mendapatkan kembali bayangan mereka. Robin terkejut ketika mendengar nama Moria disebut. Robin lalu menjelaskan bahwa Gekko Moria adalah salah seorang Shichibukai. Kakek itu lalu memperingatkan bahwa Luffy dan krunya memang sudah ditandai jauh sebelum mereka datang ke Thriller Bark, yaitu pada saat mereka membuka barrel di laut. Selain itu, kakek tersebut juga memberitahu bahwa teman-teman Luffy yang lain sudah terlebih dahulu dibawa ke kediaman Moria. Sementara itu, Nami, Usopp, dan Chopper terkejut saat menyadari bahwa samurai yang berada di hadapan mereka mempunyai gaya bicara yang sama seperti Brook. Samurai itu lalu menyerang Nami, Usopp, dan Chopper, hingga mereka bertiga terlempar masuk ke laboratorium Hawkback. Namun Hawkback tidak peduli rahasianya terbongkar, karena sebentar lagi Night Raid akan dimulai. Pada kesempatan yang sama, Absalom muncul dan menyemangati para zombie, sedangkan puluhan hantu berterbangan dan masuk ke tubuh seorang gadis yang bernama Perona. Di depan gerbang mansion, kru topi jerami menyadari bahwa Thriller Bark bukanlah sebuah pulau, melainkan sebuah kapal bajak laut. Bel berdentang menandakan Night Raid dimulai. Dengan Gekko Moria terbangun dari tidurnya. Nami bertanya kepada Hawkback, mengapa dia mengubah Sindri menjadi zombie? Menyadari Nami, Usopp, dan Chopper telah mengetahui rahasia Sindri, Hawkback menyuruh samurai Ryuma untuk membunuh mereka. Saat Ryuma mendatangi grup Nami, Hawkback memberitahu bahwa Ryuma adalah samurai Wano yang sangat berjaya di masanya. Ryuma lalu melesat melewati grup Nami. Berpikir bahwa Ryuma gagal menyerang mereka, grup Nami berlari menuju pintu keluar. Namun tiba-tiba tubuh mereka terpental dan terluka. Sementara itu, grup Luffy akhirnya tiba di ruang jamuan. Di sana mereka langsung disambut oleh para monster lukisan. Seperti halnya saat melawan para zombie, Luffy, Zoro, Sanji, Robin, dan Franky dengan mudah menghabisi monster-monster itu, menyisakan seekor monster plakat babi. Ketika grup Luffy tengah menginterogasi monster babi tersebut, mereka menyadari bahwa Sanji telah menghilang. Sedangkan di laboratorium, tubuh Nami, Usopp, dan Chopper dimasukkan ke dalam sebuah peti mati. Pada saat yang sama, para zombie mulai memasuki mansion. Di sebuah ruangan, Absalom membangkitkan para zombie yang berada di sana. Ia lalu meminta zombie-zombie yang ia panggil sebagai zombie jenderal itu untuk menangkap bajak laut topi jerami. Absalom mulai mengerahkan pasukan jenderal zombinya, termasuk Captain John, seorang bajak laut ternama. Tiba-tiba di belakangnya muncul Lola, seekor babi hutan betina yang ingin menikahi Absalom.
Namun Absalom mengatakan bahwa ia mencintai Nami. Mendengar itu Lola marah dan langsung mencari Nami untuk membunuhnya. Sementara itu, di sebuah taman, 2 ekor zombie kecil terjatuh, menyebabkan peti bawaannya terlempar. Dari peti itu keluar Chopper. Saat kedua zombie itu hendak menyerang Chopper, Chopper terlebih dahulu memukul mereka. Setelah kedua zombie itu pergi, Chopper lalu membangunkan Nami dan Usopp. Namun tidak lama kemudian, di hadapan mereka muncul 3 zombie penguin, dan sekumpulan zombie binatang mengelilingi mereka. Zombie-zombie itu lalu menyerang mereka bertiga. Chopper lalu maju menghadapi mereka dan menyuruh Usopp untuk menggunakan peluru apinya. Akan tetapi sebelum Usopp sempat menembakkannya, ia dan Chopper terlebih dahulu diserang oleh para zombie. Namun ketika seekor zombie hendak memukul Nami, salah satu zombie penguin menolongnya, mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun memukul seorang wanita. Sedangkan di dalam mansion, sama seperti Sanji, Luffy dan yang lainnya kini kehilangan Zoro. Robin, Franky, dan Luffy yang kini telah mengenakan baju zirah tiba di sebuah hall. Ketika mereka tengah mengawasi ruangan tersebut, sesosok satria menyerang Franky. Beruntung Franky dapat menghindarinya dan melemparkannya ke panggung. Ternyata satria itu adalah salah satu zombie jenderal, dan kini ia telah ditemani oleh zombie jenderal yang lain. Sementara itu di taman, penguin penolong Nami berdiri di antara Nami dan kumpulan zombie binatang. Dengan Nami menyadari bahwa penguin itu memiliki karakter yang sama seperti Sanji. Sedangkan di dermaga, Prona mendatangi Sunny untuk mencuri harta kru topi jerami. Kembali ke hall, ketika grup Luffy tengah bertempur dengan pasukan zombie jenderal yang terus bangkit walaupun telah dijatuhkan berkali-kali, Luffy tiba-tiba diserang oleh zombie yang menggunakan jurus seperti Zoro. Saat Luffy terkejut dengan apa yang dilihatnya, ia diserang oleh sesuatu di belakangnya. Pada saat yang sama, para zombie jenderal akhirnya berhasil mengepung Franky. Beruntung Robin datang dan menyelamatkannya. Setelah Robin dan Franky berhasil keluar dari hall, mereka melihat sebuah peti berjalan di atas mereka. Dengan suara Luffy terdengar di dalamnya. Saat mereka berusaha mengejar peti tersebut, mereka dihentikan oleh seekor zombie laba-laba raksasa. Lola akhirnya menemukan Nami di Prona Wonder Garden, dan ia langsung menyerangnya. Beruntung penguin zombie menghentikannya. Namun karena Lola adalah wanita, penguin zombie itu tidak menyerangnya, sehingga ia diserang oleh Lola. Pada saat yang sama, Nami dibawa pergi oleh Absalom, Usopp dan Chopper, yang melihatnya lalu mengejarnya. Ketika Absalom menampakkan wujudnya, Nami segera menyerangnya dengan thunder temponya, membuatnya shock. Memanfaatkan situasi itu, grup Nami lalu melarikan diri, namun mereka langsung dikejar oleh Lola. Di tengah pengejaran, Usopp dan Chopper tersandung dan jatuh, namun Lola hanya melewati mereka. Menyadari bahwa Lola hanya menginginkan Nami, mereka bangkit, mengejar Lola dan menahannya. Sementara itu, Robin dan Franky kini terjebak di antara zombie laba-laba di satu sisi dan pasukan zombie jenderal di sisi lain. Tidak ingin seperti Luffy, Zoro, dan Sanji, Franky kemudian menghancurkan jembatan dengan coup de feint. Sebelum jatuh ke tanah, Robin memakai Cien Fleur Wings, membuatnya terbang. Ia lalu meraih Franky, yang menembakkan lengan rantainya ke balkon menara. Pada saat yang sama, para zombie yang berada di bawah kembali bergerak, sedangkan dari atas, Robin dan Franky melihat Brook terjatuh langsung ke tanah. Meskipun sudah diganggu Usopp dan Chopper, Lola terus mengejar Nami. Lola lalu melemparkan Usopp dan Chopper dan bersiap menyerang Nami kembali. Nami lalu mengaku sebagai seorang pria bernama Namizo dan berkata bahwa ia pun mendukung hubungan Lola dengan Absalom. Nami bahkan mengajari Lola cara untuk memperdaya Absalom agar menikahinya. Sebagai balasannya, Lola memberitahu Nami lokasi harta Thriller Bark sebelum pergi mencari Absalom. Di mansion, Luffy yang kini telah ditahan akhirnya berhadapan dengan Gecko Moria. Sedangkan Hildon menemui Perona, mengatakan bahwa Moria memanggilnya karena dia berencana untuk membangkitkan zombie nomor 900. Di tempat lain, saat grup Nami melihat Absalom, mereka bersembunyi di dalam tubuh Kumashi, salah satu zombie peliharaan Perona. Ketika Absalom dan Perona mempertanyakan rencana Moria di hadapan Kumashi, grup Nami mendengarnya. Sementara itu, zombie laba-laba raksasa muncul di hadapan Robin dan Franky. Bersama dengan sekumpulan zombie tikus laba-laba, mereka berhasil menangkap Robin dan Franky, seperti halnya Zoro dan Sanji. Namun tiba-tiba mereka mendengar senandung lagu, dan ketika Brook muncul, ia menegaskan bahwa pertarungan telah selesai, yang ditandai dengan tebasan pedang di tubuh zombie laba-laba. Franky menyarankan Brook agar berhati-hati, dikarenakan zombie dapat bangkit kembali. Tetapi Brook mengatakan bahwa ia mengetahui kelemahan zombie. Tidak lama kemudian, dari mulut zombie laba-laba raksasa keluar bayangan hitam.
Melihat kapten mereka berhasil dikalahkan, para zombie tikus laba-laba segera melarikan diri. Robin dan Frankie lalu meminta Brook untuk menolong mereka menyelamatkan Luffy, Zoro, dan Sanji yang telah ditangkap oleh Moria. Mendengar kepanikan mereka, Brook mulai menceritakan tentang bagaimana cara kerja buah iblis Kage-Kage no Mi milik Gecko Moria. Namun Brook menegaskan bahwa kesadaran pemilik bayangan tidak otomatis hilang saat bayangan mereka dipindahkan, sehingga mereka masih dapat diselamatkan. Sementara itu, Dimension, Absalom, Perona, dan Hawkback akhirnya menghadap Moria. Bersamaan dengan mereka, ada Luffy yang kini tengah terkurung, dan grup Nami yang masih bersembunyi di tubuh Kumashi. Setelah semua persiapan selesai, Moria mulai mengambil bayangan Luffy, tidak mengindahkan kemarahan Luffy. Sedangkan Nami, Usopp, dan Chopper terkejut melihat peristiwa itu. Moria kemudian memotong bayangan Luffy, melepaskannya dari tubuh Luffy, sehingga menyebabkan Luffy tak sadarkan diri. Moria lalu memanggil ketiga zombie kecil dan meminta mereka untuk membuka pintu ruangan zombie nomor 900. Pada saat yang sama, Absalom menyuruh zombie tikus laba-laba untuk membawa Luffy, Zoro, dan Sanji kembali ke kapal mereka. Tiba-tiba seekor tikus laba-laba lain mengatakan bahwa kapten mereka, zombie laba-laba, telah dibunuh oleh Humming Swordman. Terkejut mendengar hal itu, Absalom melaporkannya kepada Moria. Namun Moria tidak peduli dan menyuruh Absalom untuk membereskannya sendiri. Sementara itu, Brook menyuruh Robin dan Frankie untuk kembali ke Sunny karena ia yakin mereka akan menemukan kru mereka di sana, yang mana mereka akan dikeluarkan dari Thriller Bark agar mereka tidak dapat mengambil bayangan mereka kembali. Brook kemudian memberikan Robin dan Frankie sebungkus garam, yang merupakan kelemahan para zombie. Namun pada saat Brook hendak pergi, Frankie menghentikannya dan bertanya sesuatu kepadanya. Kembali ke Moria dan para pengikutnya, termasuk Kumashi dan grup Nami, yang kini telah berada di hadapan zombie nomor 900, yang ternyata adalah sesosok Oars, atau yang dikenal dengan sebutan iblis. Sedangkan Brook kembali menaiki menara untuk kembali melawan Ryuma, yang sebelumnya telah menjatuhkannya. Moria mulai mendekati Oars. Ia lalu menempelkan bayangan Luffy ke tubuh zombie itu, dan secara perlahan, bayangan Luffy tersebut tersedot masuk. Beberapa saat kemudian, ruangan itu mulai bergetar, yang kemudian diikuti dengan Oars yang kembali hidup. Nami, Usopp, dan Chopper yang menyaksikan hal tersebut menjadi ketakutan sehingga menyebabkan persembunyian mereka terbongkar. Tiba-tiba Oars berteriak meminta daging, menyebabkan terjadinya dorongan angin yang sangat kuat yang menghempaskan semua orang di ruangan itu. Grup Nami segera memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Namun Absalom melihat mereka dan langsung mengejarnya. Saat grup Nami tengah menuruni tangga, tiba-tiba Usopp dan Chopper diserang oleh Absalom, sehingga membuat mereka terjatuh dan meninggalkan Nami sendiri. Absalom kemudian menangkap Nami untuk menikahinya. Usopp lalu menembak Absalom. Akan tetapi dengan kemampuan menghilangnya, Absalom membawa Nami menghilang bersamanya. Setelah kepergian Absalom, zombie mulai muncul untuk menangkap Usopp dan Chopper. Beruntung saat mereka berdua mulai terpojokkan, muncul dua sosok yang tidak asing membantu mereka. Dengan menggunakan garam pemberian Brook, Robin dan Frankie mulai menyucikan para zombie serta membebaskan Usopp dan Chopper. Dalam perjalanan kembali ke Thousand Sunny, Frankie menjelaskan kepada Usopp dan Chopper tentang kelemahan zombie yakni garam. Sedangkan Usopp memberitahu bahwa bayangan Luffy telah disatukan ke tubuh Oars. Pada saat yang sama di Mansion, setelah Oars selesai makan, Moria mengatakan bahwa Oars bekerja untuknya. Namun Oars menolaknya. Ia lalu pergi dengan menghancurkan tembok ruangan untuk memulai petualangannya menjadi Raja Bajak Laut. Sementara itu, Brook akhirnya bertemu dengan Ryuma, yang mengejeknya untuk menyerah seperti sebelumnya. Kilas balik 5 tahun lalu, di tengah kuburan, Brook mendengar dua zombie membicarakan tentang rekan mereka yang tersucikan akibat memakan garam. Mengetahui kelemahan zombie, Brook mulai menyucikan para zombie. Karena ciri khas senandungnya, ia lalu dikenal dengan sebutan The Humming Swordsman. Sampai akhirnya, Absalom mengirim Ryuma, zombie jenderal yang dihidupkan Moria, memakai bayangan Brook. Ryuma dengan mudah mengalahkan Brook, dan saat Ryuma hendak membunuhnya, Brook memohon untuk melepaskannya dan berjanji untuk tidak kembali lagi ke Thriller Bark. Kembali ke masa sekarang, Brook langsung menyerang Ryuma. Sedangkan Absalom membawa Nami ke chapel untuk menikahinya. Usopp, Robin, Frankie, dan Chopper akhirnya tiba di Thousand Sunny. Mereka lalu berpencar untuk mencari Luffy, Zoro, dan Sanji. Sampai akhirnya Usopp menemukan mereka di ruang makan dalam keadaan yang menyedihkan. Frankie mencoba membangunkan mereka namun tidak berhasil. Saat Frankie akan menembakkan cannonnya, Usopp menghentikannya
Usopp lalu berteriak, ada seorang pendekar pedang wanita yang sangat cantik yang membawa daging. Seketika itu pula, ketiga pemuda itu sadar dari pingsannya. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga menyadari bahwa mereka telah dipermainkan oleh Moria dan anak buahnya. Seperti bayangan mereka yang hilang, makanan mereka yang dijarah dan Nami yang diculik. Usopp kemudian mulai menceritakan semuanya. Saat Zoro bertanya tentang bagaimana mereka mengetahui kelemahan zombie, Franky menjawab kalau itu semua karena Brook. Franky lalu mulai bercerita tentang siapa Brook yang sebenarnya, termasuk tentang alasannya mengapa ia ingin mengambil kembali bayangannya. Hal itu dikarenakan janjinya kepada kawannya yang bernama Labun, yang telah menunggunya di sebuah tanjung di Grand Line selama 50 tahun. Mendengar nama Labun disebut, Zoro, Usopp, Sanji, dan Luffy memberitahu Franky bahwa mereka juga mengenal paus itu. Franky terkejut mengetahui bahwa Luffy, Zoro, Usopp, dan Sanji mengenal Labun. Sanji lalu mulai menceritakan petualangan mereka di Reverse Mountain saat hendak memasuki Grand Line. Di sanalah mereka bertemu dengan Labun, seekor paus yang tengah menunggu rekan krunya selama 50 tahun. Selain itu, mereka juga bertemu dengan Crocus, dokter tua yang merawat Labun ketika Labun hilang kendali dan menabrakkan kepalanya ke Red Line saat ia mengingat krunya yang ternyata adalah kru Brook. Sementara itu, Brook terus berduel dengan Ryuma. Meskipun Brook telah beberapa kali menerima serangan Ryuma, namun tekadnya untuk mendapatkan kembali bayangannya agar dapat menemui Labun membuatnya tidak menyerah seperti sebelumnya. Terlebih Brook harus menghindari serangan Ryuma agar tidak merusak rambut afronya yang mengingatkannya kepada Labun. Namun pada akhirnya, kemahiran berpedang Ryuma bukanlah tandingan Brook. Sedangkan di Thousand Sunny, setelah mendengarkan cerita Franky, Luffy bertekad untuk membantu Brook mendapatkan bayangannya dan menjadikannya kru topi jerami. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini semua kru topi jerami setuju dengan keputusan Luffy, termasuk Zoro yang sudah lebih dulu turun dari Sunny. Penasaran untuk segera memulai pertualangannya, Oars mulai memanjat tiang kapal Thriller Bark. Sedangkan Luffy ingin segera mengalahkan Moria, mengingat ucapan kakek tua bahwa jika Moria dikalahkan, maka otomatis semua bayangan akan kembali ke pemiliknya. Luffy kemudian menyuruh Sanji untuk menyelamatkan Nami, sedangkan Zoro dan Franky berniat membantu Brook. Sebelum pergi, Usopp membagikan sebungkus garam kepada setiap kru dan mengingatkan bahwa mereka hanya mempunyai waktu sampai sebelum matahari terbit. Namun pembicaraan mereka didengar oleh Hildon yang segera melaporkannya kepada Moria. Mendengar ucapan Hildon, Perona mengajukan diri untuk melawan mereka, sementara Hawkback meminta zombie Sanji dan zombie Zoro untuk menjaganya. Dalam perjalanannya, ketika kru topi jerami menghabisi zombie-zombie di hadapan mereka, tiba-tiba Luffy dan Sanji diserang oleh hantu milik Perona. Melihat itu, Usopp, Chopper, dan Robin segera menyelamatkannya. Namun hantu-hantu Perona terus mengejar mereka. Tiba-tiba, ruangan tempat mereka berada hancur akibat diinjak Oars yang melompat dari tiang kapal, mengakibatkan mereka terpisah, dengan Usopp dan Sanji jatuh ke tempat Zoro dan Franky, di mana mereka bertemu dengan zombie Luffy. Yakin kalau Sanji dan Usopp akan baik-baik saja, Luffy, Chopper, dan Robin meneruskan perjalanan mereka, sampai akhirnya mereka bertemu dengan Hawkback. Chopper dan Robin lalu meminta Luffy meneruskan perjalanannya, karena mereka yang akan menghadapi Hawkback. Beberapa saat kemudian, muncul zombie Sanji dan zombie Zoro, sedangkan Luffy akhirnya bertemu dengan Moria. Sementara itu, Zoro, Sanji, dan Franky bersiap menghadapi Oars. Namun makhluk besar itu malah meninggalkan mereka. Bersama dengan Usopp, mereka berempat akhirnya kembali masuk ke mansion dan mendapatkan diri mereka berada di kamar Perona yang telah menunggu mereka. Perona langsung menyerang mereka berempat dengan hantu-hantunya. Seketika itu pun Zoro, Sanji, Usopp, dan Franky menjadi negatif karena dampak serangan tersebut. Namun, ketika Perona menyuruh zombie binatangnya untuk menangkap mereka, serangkaian peluru garam meluncur masuk ke mulut zombie-zombie itu dan menyucikannya. Ternyata serangan Perona tidak berpengaruh kepada Usopp yang selalu negatif. Usopp lalu menyuruh Zoro, Sanji, dan Franky untuk melanjutkan misi mereka. Sedangkan di kapel, tengah berlangsung acara pernikahan antara Absalom dan Nami dengan disaksikan oleh para zombie jenderal. Setelah berhasil menetralisir serangan Perona, Usopp lalu menembakkan peluru garamnya kepada sebagian zombie binatang dan menyucikan mereka. Namun beberapa dari mereka berhasil menutup mulut mereka dan kini berbalik mengejar Usopp. Sementara itu, Zoro dan Franky akhirnya berpisah dengan Sanji yang akan menyelamatkan Nami. Sedangkan mereka berdua berniat menolong Brook. Di menara, Brook bangkit kembali setelah menerima serangan Ryuma.
Melihat tekad Brook, Ryuma akhirnya berencana menghabisinya dengan jurus Notch Slash. Mendengar itu, Brook mengajak Ryuma duel. Karena Notch Slash adalah jurus spesial miliknya. Mereka berdua berjalan berpapasan. Saat Ryuma menyarungkan senjatanya, Brook sontak terluka oleh serangannya. Saat Ryuma mendekati Brook untuk memotong rambut afronya, tiba-tiba Thriller Bark berguncang dan melemparkan Brook ke seberang ruangan. Tidak lama kemudian, Franky muncul. Melihat Franky menolong Brook, Ryuma langsung menyerang mereka. Beruntung Zoro berhasil menghentikannya. Di lain tempat, Ors menghabisi para zombie jenderal yang atas suruhan Absalom, mencoba menghentikannya mengguncangkan Thriller Bark. Sedangkan di Chapel, Sanji akhirnya sampai di sana. Sementara Zoro menginginkan Shusui, pedang legendaris milik Ryuma. Luffy menyerang Moria, namun serangannya ditangkis oleh bayangan Moria. Bayangan itu lalu menyerang Luffy. Saat Luffy menggunakan Gatling Gun-nya, bayangan itu membelah dirinya menjadi puluhan kelelawar, yang kemudian menyerang dan mengejar Luffy. Sementara itu, Usopp yang tengah dikejar oleh para zombie binatang, tiba-tiba menghentikan langkahnya, mengakibatkannya terjatuh. Melihat Usopp mengarahkan senjatanya, para zombie binatang segera menutup mulut mereka. Namun Usopp mengelabui mereka dengan menembakkan peluru merica. Ketika para zombie bersin-bersin, Usopp langsung menembakkan peluru garamnya dan menyucikan mereka. Menyaksikan semua itu, Perona langsung melarikan diri, yang lalu dikejar oleh Usopp. Namun Usopp sendiri dikejar oleh Kumashi. Sedangkan Ors, setelah menghabisi para zombie jenderal, terlihat tengah bersantai di pinggir pantai. Pada kesempatan yang sama di Chapel, Sanji langsung menyerang sesosok zombie yang menangkap Nami. Melihat Nami berada di pelukan Sanji, Absalom segera menyerang Sanji. Namun serangan itu dengan mudah dihindari Sanji. Setelah membaringkan Nami di tempat aman, Sanji langsung menendang Absalom terus-menerus. Ternyata selain aksi pelecehan Absalom, ada hal lain yang membuat Sanji murka terhadap Absalom. Sanji mengatakan bahwa Absalom telah memakan buah iblis incarannya, Suke-Suke no Mi. Sanji menginginkannya karena kemampuan buah itu dapat membuatnya mengintip wanita mandi tanpa ketahuan. Mendengar penjelasan tidak masuk akal Sanji, Absalom lalu menyerang Sanji. Namun Sanji terlebih dahulu melepaskan bazooka Absalom. Akhirnya Absalom menggunakan kemampuan menghilangnya. Tidak ingin Nami kembali di bawah Absalom, Sanji segera menggendong Nami. Sanji lalu mengangkat Nami, memastikan semua serangan Absalom tidak akan mengenainya. Setelah menerima serangan beruntun Absalom, sebilah pisau akhirnya menancap ke punggung Sanji, membuatnya menjatuhkan Nami agar terhindar dari cipratan darahnya. Saat Absalom hendak mengambil Nami, tanpa sengaja ia menginjak genangan darah Sanji. Mengetahui posisi Absalom, Sanji langsung menyerang Absalom, membuatnya terlempar ke dinding Chapel. Sementara itu, selesai Luffy menghancurkan kelelawar Moria, kelelawar itu kembali bersatu menjadi bayangan Moria. Kesal dengan Moria dan bayangannya, Luffy akhirnya menendang Moria dengan teknik stamp miliknya. Sedangkan Usopp membakar jalan di belakangnya agar tidak dapat dilewati Kumashi. Namun saat ia mencari Perona, ia melihat gadis itu telah melayang di udara. Kesal karena Luffy berhasil menyerangnya, Moria kembali mengeluarkan bayangannya. Luffy menjadi jengkel karena Moria selalu berlindung di balik bayangannya. Sementara itu, saat Usopp akan menyerang Perona, putri hantu itu menghilang dan muncul di belakangnya dalam bentuk raksasa. Meski takut, Usopp mencoba menyerang Perona kembali, hanya untuk menemukan semua serangannya berhasil dihindari gadis itu. Perona lalu membalas Usopp dengan memasukkan tangannya ke dalam tubuh Usopp, bermaksud untuk menghancurkan jantung Usopp. Usopp yang ketakutan memohon Perona untuk tidak melakukannya. Melihat Usopp menangis, Perona mengakui bahwa dia hanya berbohong karena dia tidak dapat menyentuh Usopp. Namun Perona dapat melemparkan bom hantu kepada Usopp dan meledakkannya. Sebelum Usopp sempat bangkit, Kumashi datang dan menyerangnya, memukulinya terus-menerus. Beruntung Sogeking muncul, mengingatkan Usopp bahwa hanya dia yang mampu mengalahkan Perona. Melihat Sogeking berhasil menyucikan Kumashi, Perona murka dan melemparkan puluhan bom hantu ke arah Sogeking, hingga topengnya terlepas. Di saat itulah Usopp sadar bahwa ada hal yang janggal dengan Perona. Usopp lalu melihat sebuah kamar, ia kemudian menghancurkan ruangan tersebut dan menemukan tubuh asli Perona di sana. Melihat tubuh Perona di ruangan itu, Usopp langsung menyerangnya. Namun di luar dugaan peluru Usopp meleset. Melihat tubuhnya diserang Usopp, Perona membalasnya dengan mengirimkan bom hantu raksasa ke Usopp. Sedangkan Perona langsung kembali ke tubuhnya. Di tempat lain, Chopper berhasil menahan tubuh zombie Zoro dengan Robin berencana menyucikannya. Namun di luar dugaan, Robin diserang oleh zombie Sanji. Pada saat yang sama, Ors teringat perintah Moria kalau dia adalah bawahannya. Seperti terhipnotis,
Ors lalu kembali ke mansion untuk menemui masternya, Moria. Kembali ke Usopp, Perona segera menjentikkan jarinya untuk meledakkan Usopp, akan tetapi Usopp berhasil menyedot kekuatan ledakan bom itu dengan dial miliknya. Perona kemudian menyadari tangan dia telah terperangkap di tempat tidurnya. Ternyata peluru Usopp tidaklah meleset, melainkan memang ditembakkan untuk mengunci tangan Perona. Usopp lalu menembakkan peluru kecoanya yang membuat Perona menangis histeris, serta mengeluarkan palu 10 tonnya. Saat Usopp mulai mengayunkan palu bohongannya, Perona pingsan karena ketakutan. Sementara itu, Zoro terjatuh, sedangkan pada saat yang sama Ryuma berdiri di atas menara. Brook lalu mengatakan kepada Franky bahwa duel antara Zoro dan Ryuma telah berakhir. Kilas balik 5 menit sebelumnya, berniat mengambil pedang Ryuma, Shusui, Zoro langsung menyerang Ryuma. Namun Ryuma masih berhasil menangkis serangannya. Beradunya serangan Zoro dan Ryuma menciptakan gelombang kuat hingga merusakkan lantai. Setelah itu mereka berdua mengeluarkan teknik mereka masing-masing, Ryuma dengan Gafote Bond de Avant, sedangkan Zoro dengan Rashomon. Kedua teknik ini mengakibatkan tembok di bangunan itu hancur. Melihat bangunan akan segera rubuh, Franky menembakkan weapon left-nya agar ia dan Brook dapat keluar dari sana. Walaupun bangunan telah hancur, Zoro dan Ryuma terus bertarung sampai mereka kelelahan. Setelah masing-masing mengumpulkan nafas mereka, akhirnya Zoro melompat ke udara. Dia lalu menghujam ke Ryuma dengan menggunakan teknik One Sword Style, Soaring Dragon Slash. Sedangkan Ryuma meluncur ke arah Zoro memakai teknik andalannya, Notch Slash. Setelah saling berpapasan, Zoro terjatuh, sedangkan Ryuma mengeluarkan api biru dari lukanya. Mengakui kekalahannya, Ryuma akhirnya memberikan Shusui kepada Zoro. Setelah itu, bayangan Brook keluar dari mulut Ryuma dan kembali ke Brook. Sementara itu, Moria memperingatkan Luffy bahwa zombie terkuatnya akan datang sebentar lagi. Hawkback berhasil menawan Chopper dan Robin. Ketika Chopper bertanya mengapa zombie Sanji menyerang Robin, Hawkback menjawab bahwa semua bayangan pada akhirnya akan kehilangan jati dirinya dan menyatu sepenuhnya dengan tubuh zombinya dan hanya menuruti perintah masternya. Hawkback lalu mencontohkannya dengan menyuruh Sindri untuk menjilati lantai. Hawkback kemudian bercerita tentang siapa Sindri, bagaimana ia meninggal, serta mengapa akhirnya Hawkback menjadi seperti sekarang, dan kenyataan mereka berdua berada di Thriller Bark untuk membantu Moria. Mendengar itu, Chopper segera berlari menuju Sindri, mencoba untuk menyadarkannya, berkata bahwa hidup tanpa kebebasan sama saja mati. Pada saat yang sama, Hawkback menyuruh zombinya untuk menyerang Chopper yang dipanggilnya Kuman. Seketika itu juga zombie Sanji menyerang Chopper. Namun karena bingung mengartikan kata Kuman, zombie Zoro menyerang mereka semua. Akibatnya zombie Zoro dan zombie Sanji berkelahi. Menyaksikan itu, Robin lalu menjebak Hawkback untuk memerintahkan kedua zombie itu melompat dari menara. Ketika Hawkback menyuruh Sindri untuk menghabisi Robin dan Chopper, Sindri terdiam dan menangis. Sementara itu, Luffy akhirnya bertemu dengan Ors. Hawkback terkejut melihat Sindri menangis, namun dengan marah, Hawkback tetap menyuruh Sindri untuk menyerang Chopper. Beruntung Robin segera mengunci Sindri, Chopper lalu menangkap Hawkback, dan dengan bantuan Robin, Chopper berencana mensupleks Hawkback dari ketinggian. Pada saat yang sama, Moria memerintahkan Ors untuk menyerang semua orang yang bounty posternya tertempel di lengannya. Dan ketika Luffy akan mengejar Moria yang pergi melarikan diri, Ors menyerang Luffy karena mengenalinya dari salah satu poster. Serangan Ors ini merubuhkan bangunan tempat Robin dan Chopper berada. Melihat itu, Chopper lalu menendang Hawkback untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Hawkback dan Sindri terjatuh ke lantai bawah, dengan Hawkback tertindih puing besar. Saat Hawkback meminta Sindri untuk menyelamatkannya, Sindri berpaling dan tersenyum melihat Robin dan Chopper. Setelah itu, Hawkback akhirnya terinjak oleh Ors. Selanjutnya, Ors menghancurkan Chapel. Ketika Sanji terkejut melihat Ors di hadapannya, Absalom mengambil Nami dari Sanji, namun sebelum Sanji dapat bereaksi, Ors sudah berada di belakangnya. Ors akhirnya keluar dari mansion sambil meneriakkan nama kru topi jerami. Zoro, Franky, Brook, Usopp, Robin, Chopper, serta Sanji akhirnya menyadari bahwa Ors mengincar mereka. Secara luar biasa, Ors mengenali Sanji yang berdiri di hadapannya. Ia lalu menyerangnya. Beruntung Sanji masih dapat menghindarinya. Sementara itu, Luffy terus mengejar Moria sampai keluar mansion dan masuk ke hutan. Kembali ke Ors yang kini meneriakkan teknik gomu-gomu untuk menyerang Sanji. Mendengar itu, kru topi jerami terkejut mengira lengan Ors dapat memanjang seperti Luffy. Ternyata teknik itu hanya pukulan biasa. Namun sialnya pukulan itu mengenai Sanji dan membuatnya terlempar.
Ohrs selalu menangkap Sanji. Saat ia berniat membanting Sanji dari ketinggian, Usopp menolong Sanji dengan menembakkan peluru apinya. Meskipun Ohrs tidak mengenali Usopp, ia tetap menuju ke Usopp karena melihat Robin dan Chopper. Melihat itu, Zoro menyuruh Franky menyerang Ohrs, yang dibalas Ohrs dengan menghancurkan menara tempat grup Zoro berada. Namun Zoro melompat menyerang Ohrs dan memotong salah satu giginya. Akan tetapi Ohrs berhasil memukul Zoro. Beruntung Robin dapat menyelamatkan Zoro sebelum Zoro jatuh menyentuh tanah. Saat Ohrs hendak menghabisi Zoro, Usopp menembakkan peluru garamnya ke Ohrs. Hal itu membuat Ohrs marah dan menghancurkan plafon tempat grup Usopp berada. Sadar bahwa 3 targetnya masih berkeliaran, yakni Luffy, Nami, dan Sogeking. Ohrs lalu pergi meninggalkan kru topi jerami yang tengah pingsan. Di tempat lain, Perona akhirnya sadar. Dan saat zombie binatangnya menceritakan Ohrs telah menginjak Hawkback, Ohrs tiba-tiba muncul di hadapannya. Beruntung Perona masih sempat bersembunyi. Mengira Ohrs akan membunuhnya, putri hantu itu berencana meninggalkan Thriller Bark dengan menggunakan Thousand Sunny. Sementara itu, Nami terbangun tepat ketika Absalom hendak menciumnya. Selang beberapa saat, Lola muncul melihat Nami memakai baju pengantin. Lola mengira Nami telah membohonginya dan merebut Absalom darinya. Lola lalu menyerang Nami. Namun ternyata itu semua hanya sandiwara Lola untuk membantu Nami melarikan diri. Menyadari rencana Lola, Absalom langsung menyerang Lola. Marah melihat kawannya terluka, Nami menghentikan langkahnya untuk menghadapi Absalom. Dengan menggunakan Thunder Charge-nya, Nami akhirnya berhasil mengalahkan Absalom. Sedangkan di hutan, Luffy kehilangan jejak Moria. Pada saat yang sama, Zoro, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, dan Franky yang telah siuman dari pingsannya mendatangi Ohrs dan menantangnya. Sebelum kru topi jerami memulai pertempurannya dengan Ohrs, Franky mengaktifkan teknik nomor 15, yakni Pirate Docking Big Emperor. Namun sayangnya Robin tidak ingin berpartisipasi, sehingga membuat Ohrs kecewa. Sedangkan Nami menemukan bahwa harta Thriller Bark telah lenyap. Beruntung Nami bertemu dengan 2 zombie kecil. Nami lalu menangkap mereka dan menginterogasinya. Sementara itu, di dapur yang kini telah berantakan, Brook menemukan sebotol susu yang ketika diminumnya memulihkan kembali energinya. Brook lalu melanjutkan pencariannya, dan tidak lama kemudian, ia berhasil menemukan sekarung besar garam. Kembali ke kru topi jerami yang kini mulai melancarkan serangan mereka. Dimulai dari Sanji yang menendang sebuah batu ke arah Ohrs. Dilanjutkan oleh Usopp yang menembakkan peluru minyaknya ke tangan Ohrs. Lalu dengan bantuan Sanji, Zoro melompat dan menyerang lengan Ohrs, melemahkannya, sehingga Robin dengan mudah menguncinya. Setelah itu, Chopper dan Franky memukul kepala Ohrs. Akhirnya rangkaian serangan itu ditutup oleh Sanji yang menendang kaki Ohrs, sehingga menjatuhkan zombie raksasa itu. Pada saat yang sama di atas Sunny, seorang pria besar sambil memegang Bible muncul di sana. Pria itu lalu bertanya di mana Moria berada. Nami menghukum kedua zombie kecil, hingga akhirnya mereka menyerah dan mengatakan, "Di mana harta Thriller Bark berada?" Kembali ke kru topi jerami, Ohrs meradang karena Zoro dan yang lainnya telah berhasil merobohkan dirinya. Ohrs pun berniat untuk membalas perbuatan kru topi jerami. Namun Zoro telah berdiri di hadapannya dengan pose 3 swords style-nya. Zoro lalu berkata bahwa melawan Ohrs adalah kesempatan yang bagus untuk mengetes kehebatan pedang barunya, Shusui. Sementara itu, di dalam hutan, Luffy melontarkan dirinya ke udara menggunakan teknik roketnya. Saat ia melihat bayangan Moria, ia segera meluncur ke sana. Sedangkan Nami akhirnya sampai di dermaga dan langsung memanggil Perona untuk menghentikan rencananya mencuri Thousand Sunny. Melihat Nami, Perona berniat menyerangnya. Akan tetapi di belakang Perona, tiba-tiba muncul pria besar pembawa Bible. Saat melihatnya, Perona langsung ketakutan, mengetahui bahwa di hadapannya telah berdiri Bartholomew Kuma, seorang Shichibukai. Dan dalam sekejap Perona hilang saat disentuh Kuma. Kuma lalu menuju ke tempat Nami dan bertanya kepadanya perihal hubungan Luffy dan Ace. Kembali ke hutan, Luffy akhirnya menyadari bahwa ia telah ditipu oleh Moria. Bayangan Moria pergi meninggalkan Luffy menuju mansion, dengan Luffy terus mengikutinya. Sementara di luar mansion, Ohrs mulai menyerang Zoro, namun Zoro berhasil menghindarinya. Ketika Zoro mendapatkan kesempatan, dia berbalik menyerang Ohrs dengan pedang barunya. Namun sayangnya serangan Zoro tersebut masih dapat dihindari Ohrs. Saat kru topi jerami dan Ohrs akan memulai pertarungan mereka kembali, Thriller Bark kembali berguncang. Kali ini, akibat kapal besar itu keluar dari Florian Triangle, yang ditandai dengan hilangnya kabut yang menyelimuti Thriller Bark. Hal ini tentu berbahaya bagi mereka yang telah kehilangan bayangan mereka.
termasuk Zoro dan Sanji. Sementara itu, di dalam mansion, Moria terlihat sedang berbicara dengan Kuma. Kuma lalu memberitahu Moria bahwa Marshall di Teach alias Blackbeard telah diangkat menjadi Shichibukai menggantikan Crocodile. Kuma lalu menambahkan bahwa ia diperintahkan untuk membantu Moria agar Moria tidak bernasib sama seperti Crocodile. Mendengar itu, Moria menjadi murka. Ia lalu masuk ke dalam perut Ors dan mengendalikannya. Saat Zoro menyuruh Usopp untuk mencari garam, Ors segera menyerang Usopp. Beruntung Brook datang menolong Usopp sambil membawa sekarung besar garam. Kru topi jerami mulai menyerang Ors agar Ors memakan garam bawaan Brook. Termasuk Franky yang mencoba menyerang Ors dan Moria dengan tembakannya. Namun Ors berhasil menghindarinya, bahkan Ors berbalik menyerang Franky, menyebabkan cyborg itu terluka parah. Ketika Ors hendak menghabisi Franky, Ors dan Moria tiba-tiba tersambar petir. Melihat Ors terjatuh, Zoro menyuruh Usopp untuk membawa Franky ke tempat aman. Sedangkan Sanji kegirangan, mengetahui bahwa Nami telah terbebas dari Absalom. Namun sayangnya, luapan kegembiraan Sanji itu menyebabkan Ors mengetahui posisi Nami. Ors lalu menyerang Nami dengan gam-gam pistolnya. Dan sama seperti Luffy, Ors kini dapat memanjangkan lengannya dan menghancurkan bangunan tempat Nami berada. Beruntung Robin berhasil menyelamatkan Nami, namun kenyataan bahwa Ors dapat memanjang seperti Luffy mengagetkan Zoro dan yang lainnya. Sementara itu, Luffy dicegat oleh beberapa orang yang telah kehilangan bayangan mereka. Setelah Lola, kapten mereka, menjelaskan maksud mereka kepada Luffy. Mereka lalu memasukkan 100 bayangan ke dalam tubuh Luffy. Berbekal kemampuan 100 bayangan tadi, Luffy yang kini telah berubah menjadi Nightmare Luffy, bersiap untuk menghabisi Ors dan Moria. Moria menjelaskan kepada Zoro dan yang lainnya tentang teknik Shadow Revolution-nya, sebuah kemampuan buah iblisnya, yang dapat membuat tubuh bergerak mengikuti bayangannya. Moria lalu mencontohkan dengan membuat bayangan Ors menjadi bola, yang lalu diikuti oleh tubuh Ors. Ors lalu menggelinding hendak menabrak kru topi jerami. Beruntung jalannya terhambat. Memanfaatkan kesempatan itu, Usopp lalu menyerang Ors, dan ketika Ors hendak membalas dengan basukannya, Ors tidak lagi dapat memanjangkan tangannya. Ternyata, Robin telah mengunci Moria. Walaupun bayangan Moria muncul di belakang Robin, Robin tetap mematahkan tulang Moria. Namun tiba-tiba Moria telah berada di belakangnya. Ternyata Moria dapat berpindah tempat dengan bayangannya. Moria kemudian memotong bayangan Robin. Setelah kembali ke tubuh Ors, Moria memerintahkan Ors untuk menghabisi Robin. Beruntung masih dapat digagalkan Sanji. Pada saat yang sama, Chopper memberitahu Zoro dan Sanji bahwa kelemahan Ors ada di lengannya. Bersama dengan Chopper, Sanji lalu menyerang lengan Ors. Namun Ors membalasnya dengan Gatling gun-nya. Dengan begitu, kru topi jerami kini hanya menyisakan Zoro, Nami, dan Usopp dikarenakan yang lainnya telah tak sadarkan diri. Bahagia melihat kru topi jerami hanya menyisakan Zoro, Nami, dan Usopp. Moria lalu menyuruh Ors untuk menghabisi ketiganya. Mendengar itu, Zoro langsung menyuruh Usopp untuk menyiapkan serangannya, sementara dia menyibukkan Ors. Melihat Usopp sudah siap dengan senjatanya, Zoro langsung menyerang lengan kanan Ors. Marah akibat lengannya diserang terus-menerus, Ors langsung membalas Zoro hingga membuat pendekar pedang itu tak sadarkan diri. Tidak lama kemudian, Usopp berhasil menembakkan karung garamnya ke mulut Ors. Akan tetapi bayangan Moria berhasil mengantisipasi serangan tersebut. Ors kemudian menyerang Usopp dan Nami. Beruntung Nightmare Luffy datang menyelamatkan mereka. Setelah mengamankan Nami dan Usopp, Nightmare Luffy melemparkan Ors ke hutan. Di sana Nightmare Luffy terus-menerus menghajar Ors dan Moria. Sementara di mansion, Kapten Lola akhirnya datang dan menjelaskan kepada Nami dan Usopp tentang Nightmare Luffy. Kembali ke hutan, Ors mencoba menyerang Nightmare Luffy. Namun Nightmare Luffy lebih dahulu menyerangnya. Dengan teknik Gum-Gum Storm miliknya, Nightmare Luffy melemparkan Ors dan Moria kembali ke mansion. Setelah mengalahkan Ors dan Moria, semua bayangan meninggalkan tubuh Nightmare Luffy, membuat Luffy kembali ke wujud aslinya. Kapten Lola dan krunya bergembira melihat Ors dan Moria berhasil dikalahkan oleh Luffy. Tiba-tiba Ors bangkit kembali, membuat seluruh kru bajak laut Lola putus asa dan hendak bersembunyi, apalagi mengingat matahari akan terbit sebentar lagi. Namun sebelum mereka pergi, di hadapan mereka berdiri Zoro, yang diikuti oleh Luffy, Robin, Brook, dan Nami. Sementara itu, Sanji dan Chopper tengah berlari di dalam mansion, sedangkan Usopp dan Franky tengah mempersiapkan sebuah alat. Zoro lalu memerintahkan semua kru bajak laut Lola untuk bersembunyi. Pada saat yang sama, Robin menggunakan kemampuannya untuk membuat sebuah tangga yang dipakai oleh Brook untuk menaiki mansion sambil membawa Luffy.
Serangan dimulai dengan Nami, Franky, dan Usopp yang bekerja sama membekukan kaki Ors. Sanji lalu menggunakan rantai kapal Thriller Bark untuk mengikat Ors, diikuti Zoro yang menyerang Ors. Berikutnya giliran Luffy yang menghancurkan tulang punggung Ors dan menaklukkannya. Namun sebelum mereka dapat merayakan kemenangan mereka, Moria kembali bangkit. Dan dengan menggunakan teknik Shadow Asgard-nya, Moria mengambil 1000 bayangan zombie yang berada di Thriller Bark, membuatnya menjadi monster yang mengerikan. Melihat wujud baru Moria, kru Lola pergi bersembunyi, namun Lola tetap tinggal di tempatnya. Ketika Rizky Brothers menyarankannya untuk berlindung, Lola menyuruh mereka mencontoh kru topi jerami, yang sama sekali tidak gentar, meskipun beberapa dari mereka tidak lagi memiliki bayangan. Hal itu dikarenakan mereka mempercayai Luffy pasti dapat mengalahkan Moria. Melihat Luffy menggunakan Gear 2-nya, Moria mulai menyerang Luffy. Namun Luffy berhasil berbalik menyerang perut Moria, membuat Moria memuntahkan beberapa bayangan dari mulutnya. Sampai akhirnya, Moria berhasil menyerang Luffy dengan kelelawarnya dan menangkapnya. Moria lalu menginjak-injak Luffy. Namun serangan itu tidak berpengaruh kepada Luffy karena ia adalah manusia karet. Luffy kemudian menggunakan Gear 3-nya meskipun Gear 2-nya masih aktif, membuat krunya khawatir kejadian di Enies Lobby terulang kembali. Tidak mengindahkan peringatan krunya, Luffy kembali menyundul Moria. Serangan itu menyebabkan Moria menabrak mansion dan tertiban salah satu menara. Sementara mulutnya memuntahkan semua bayangan yang telah diserapnya. Akan tetapi tiba-tiba matahari mulai menyinari Thriller Bark, membakar tubuh Zoro, Robin, Sanji, Lola, dan Luffy. Kru topi jerami panik melihat sebagian rekan mereka terbakar di hadapan mereka. Sementara ratusan bayangan berterbangan di atas Thriller Bark. Beberapa saat kemudian, kru topi jerami berbalik terkejut. Ketika mereka melihat semua rekan mereka telah kembali ke wujud normalnya, termasuk Lola dan krunya. Ternyata, hal itu dikarenakan teknik Shadow Revolution Moria, di mana bentuk tubuh mengikuti bayangan, sehingga walaupun tubuhnya telah terbakar sebagian, namun dikarenakan bayangannya tetap utuh, maka tubuhnya dapat kembali normal. Kemudian, saat kru topi jerami tengah merawat Luffy yang masih tak sadarkan diri, kakek tua yang bertemu mereka di hutan mendatangi mereka. Bersama dengan Lola dan krunya, mereka mengucapkan terima kasih kepada kru topi jerami. Namun, tiba-tiba mereka semua melihat Bartholomew Kuma muncul di hadapan mereka. Nami yang mengenali Kuma menjelaskan siapa Kuma kepada kru yang lain. Mendengar hal itu, Zoro berjalan maju, bersiap untuk menghadapinya. Setelah Kuma selesai berbicara dengan seseorang yang menyuruhnya membunuh semua orang di Thriller Bark, Kuma langsung mewarp dirinya ke belakang kru topi jerami. Di hadapan kru topi jerami, Kuma berkata bahwa ia akan melenyapkan mereka semua. Zoro menerima tantangan Kuma. Kuma langsung menyerang Zoro dengan cakar udaranya. Namun meskipun Zoro dapat menghindarinya, serangan itu masih mengenainya. Zoro mulai membalas Kuma, namun serangan Zoro dengan mudah dipantulkan oleh Kuma. Kuma lalu menjelaskan bahwa ia adalah pemakan buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, buah iblis jenis Paramecia, yang mempunyai kemampuan menolak atau menarik semua hal dengan telapaknya. Buah iblis ini juga dapat memindahkan sebuah objek yang disentuhnya. Kuma lalu kembali menyerang Zoro dengan pau kanonnya. Ketika Zoro berhasil menghindari semua gelembung serangannya, serangan Zoro kembali dipantulkan oleh Kuma. Kuma lalu berniat menghabisi Zoro, namun Sanji menggagalkannya. Akan tetapi kaki Sanji menjadi terluka akibat beradu dengan tubuh Kuma. Setelah itu Kuma membuat sebuah gelembung besar yang berisikan tekanan udara. Ia lalu memadatkan gelembung itu menjadi kecil. Robin mengatakan bahwa Kuma baru saja menciptakan sebuah bom. Kuma lalu berkata bahwa untuk ia tidak membunuh mereka semua, ia meminta mereka menyerahkan Luffy kepadanya. Mendengar penawarannya ditolak, Kuma kemudian melemparkan gelembung kecilnya, dan saat gelembung itu pecah, sebuah ledakan yang dahsyat langsung menyeliputi Thriller Bark. Setelah dampak ledakan reda, Kuma hendak mengangkat tubuh Luffy, namun Kuma tiba-tiba diserang oleh Zoro. Dari hasil tebasan Zoro, ternyata Kuma adalah seorang cyborg. Kuma lalu menjelaskan bahwa ia adalah pasifista, seorang cyborg yang dibuat oleh Dr. Vegapunk atas arahan World Government. Menyadari Kuma bukanlah tandingannya, Zoro menawarkan nyawanya sebagai pengganti Luffy. Namun tiba-tiba Sanji datang dan mengusulkan hal yang sama. Akan tetapi, Zoro langsung menyerang Sanji, membuatnya tak sadarkan diri. Melihat loyalitas Zoro, Kuma setuju dengan permintaan Zoro. Kuma lalu mengeluarkan sebuah gelembung merah dari tubuh Luffy. Kuma lalu menyuruh Zoro untuk menyerap gelembung tersebut. Beberapa saat kemudian, di pinggir Thriller Bark, Kuma berpendapat bahwa Dragon pasti bangga dengan Luffy.
Sementara di Thriller Bark, semua orang bergembira menyadari bahwa Kuma telah pergi, termasuk Luffy, yang tiba-tiba sudah sadar dan kehilangan rasa sakitnya. Ketika Sanji sadar, ia tidak melihat Zoro berada di antara mereka. Sanji lalu mencari Zoro. Saat Sanji menemukan Zoro bersimbah darah, ia lalu bertanya apa yang telah terjadi. Namun dengan singkat Zoro menjawab bahwa tidak terjadi apa-apa. Absalom, Hawkback, dan Moria melarikan diri dari Thriller Bark. Absalom kemudian membaca sebuah koran yang mengabarkan bahwa Blackbeard telah resmi menjadi Shichibukai, menggantikan Crocodile, atas jasanya menangkap Ace, pemimpin divisi kedua bajak laut Whitebeard. Esok harinya, di Thousand Sunny, Nami mendengar Lola memanggilnya dengan sebutan Namizo. Menyadari Lola adalah zombie Lola. Di luar dugaan, Nami memberikan sebagian hartanya untuk Lola. Sedangkan di Mansion, Chopper mempertanyakan kondisi Zoro yang kritis, sementara Luffy sembuh total. Mendengar itu, Rizky Brothers hendak memberitahu apa yang terjadi dan mengapa Kuma tiba-tiba pergi. Namun Sanji langsung membawa kedua orang itu pergi bersamanya. Setelah mendengar semuanya, Sanji meminta Rizky Brothers untuk tidak menceritakan tentang Zoro kepada siapapun, terutama kepada Luffy. Ternyata pembicaraan tersebut ikut didengar oleh Robin. Pesta kemenangan dimulai. Saat Brook tengah bermain piano, Luffy kembali mengajaknya bergabung bersamanya. Luffy juga mengatakan bahwa ia sudah mengetahui tentang janji Brook kepada Labun. Bahkan Luffy mengatakan bahwa ia juga berjanji kepada Labun untuk bertemu kembali. Brook akhirnya menangis, mengingat pertemuannya dengan Labun. Kilas balik 50 tahun yang lalu, di atas sebuah kapal bajak laut Rumbar, Brook yang masih dalam wujud manusia, diminta oleh kaptennya Yorkie untuk memainkan lagu kesukaannya. Namun, seekor paus kecil tiba-tiba muncul di samping kapal mereka. Karena terus mengikuti mereka, salah seorang kru akhirnya memberikan nama untuk paus kecil itu, yakni Labun. Akan tetapi, saat perpisahan akhirnya tiba, ketika bajak laut Rumbar harus menuju Grand Line, mereka lalu berpura-pura menghilang dan meninggalkan Labun. Setelah bekerja keras menyeberangi Reverse Mountain dan melawan hujan badai, mereka akhirnya tiba di Twin Cape. Di sana mereka bertemu dengan Crocus. Saat Brook meminta izin Crocus untuk memperbaiki kapal mereka, mereka mendengar suara Labun. Ternyata paus kecil itu terus mengikuti mereka. Setelah beberapa hari, tiba saatnya bajak laut Rumbar melanjutkan perjalanan mereka mengarungi Grand Line. Mengingat Grand Line sangat berbahaya, Brook dan Yorkie lalu berjanji kepada Labun untuk kembali menemuinya setelah mereka selesai mengarungi Grand Line. 3 tahun berlalu, di Florian Triangle, kapal bajak laut Rumbar telah terbengkalai layaknya kapal hantu. Dan di sana berdiri Brook yang kini telah menjadi tengkorak hidup. Di atas kapal bajak laut Rumbar yang kini telah terbengkalai, Brook terlihat tengah menyusuri setiap ruangan di kapal tersebut. Namun Brook terdiam saat berada di area kendali. Di sana memori Brook tentang kapten mereka Yorkie merasuki pikirannya. Dengan jelas, Brook mengingat bagaimana Yorkie menderita penyakit berbahaya yang sangat menular. Kepada Brook, Yorkie menyatakan penyesalannya karena tidak lagi dapat bersama-sama mengarungi Grand Line. Dengan penuh kesedihan, kru bajak laut Rumbar akhirnya mengantarkan kepergian Yorkie. Kembali ke masa sekarang, Brook mengambil sebuah tondayal dari kepala tengkoraknya, mengatakan kepada Luffy, Usopp, dan Sanji bahwa di dalam tondayal ini tersimpan sebuah pesan untuk Labun. Kilas balik 10 tahun setelah meninggalkan Labun, semua kru bajak laut Rumbar kini terluka parah akibat terkena racun. Di saat-saat terakhir mereka, Brook memutuskan untuk merekam sebuah lagu untuk Labun, berjanji kepada semua kru bahwa ia akan memastikan Labun menerimanya. Mereka semua setuju untuk menyanyikan lagu kesukaan Yorkie dan Labun, Bing Sake. Di masa kini, tanpa disangka kru topi jerami dan kru Lola juga menyukai lagu tersebut. Lagu simbol persahabatan, namun pada saat yang sama, menjadi ucapan perpisahan sebelum kematian. Setelah mendapatkan kembali bayangannya, Brook siap untuk menepati janjinya kepada Labun. Namun sebelum menemui Labun, Brook setuju untuk bergabung dengan Luffy. Brook lalu memberitahu kru barunya bahwa ia memiliki bounty senilai 33 juta berry, dan kemudian menyatakan loyalitasnya kepada mereka. 2 hari kemudian, setelah Brook berterima kasih kepada Franky dan Usopp karena telah membuatkan makam untuk kru Rumbarnya, Zoro datang dan menancapkan Yubashirinya di sana sebagai penghormatan terakhirnya. Hari perpisahan akhirnya tiba. Mengetahui kru topi jerami berencana ke Fishman Island, Lola memberikan Nami secarik kertas kosong yang disebut Viver Card, di mana fungsinya adalah menunjukkan keberadaan pemiliknya. Dalam hal ini Mama Lola. Mendengar itu, Luffy dan Nami teringat akan kertas kosong pemberian Ace. Namun saat Luffy mengeluarkannya,
Terlihat bahwa kertas tersebut tengah terbakar. Melihat itu, Lola mengatakan bahwa Ace mungkin dalam bahaya. Di atas Sunny, ketika kru yang lain bertanya tentang Ace, Luffy yakin Ace baik-baik saja, dan ia ingin segera melanjutkan perjalanan mereka ke Fishman Island. Sementara itu, di Thriller Bark, walau tertutup kabut, dari kejauhan nampak beberapa bayangan misterius.